Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Rara dalam menelaah struktur teks prosedur kelas 7K. Struktur teks prosedur cenderung sederhana dan mudah dipahami. Ada 4 struktur teks prosedur yang disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan. Bagian tujuan berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai, dapat berupa judul. Judul dapat diambil berdasarkan pertimbangan dari nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan dan cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Dan tujuan merupakan pengantar yang menjelaskan suatu dari prosedur. Bentuknya dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Tidak jarang tujuan berbentuk beberapa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Selanjutnya adalah bahan-bahan atau perlengkapan. Ini berisi bahan atau alat-alat yang digunakan atau diperlukan dalam tujuan tersebut. Bagian bahan dan alat sifatnya opsional, boleh ada atau tidak. Bahan-bahan atau material biasanya berupa daftar atau rincian, namun bisa juga dibuat menjadi paragraf. Bagian ini tentunya hanya digunakan untuk beberapa jenis prosedur, seperti cara melakukan sesuatu dengan alat yang spesifik, atau untuk membuat sesuatu yang membutuhkan bahan, seperti contohnya teks berikut. Yang ketiga adalah langkah-langkah atau metode. Bagian ini berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Biasanya tidak dapat diubah urutannya. Tahapan biasanya dipisahkan dengan penomoran yang berupa isi tahapan. Tahapan dapat ditunjukkan menggunakan kata urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa juga menggunakan kata yang menunjukkan urutan waktu. Sekarang, kemudian, setelah, dan seterusnya. Tahapan juga dapat dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah. Contohnya, tambahkan aduk, tiriskan, panaskan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Bagian ini bersifat pilihan atau tidak wajib. Bagian penutup juga biasanya cukup diisi dengan kalimat-kalimat seperlunya, tidak harus berupa kesimpulan. Contohnya seperti teks berikut. Selesai getuk lindri, siap untuk disantap bersama-sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.